Di suatu pagi yang cerah, terdapat sebuah keluarga yang harmonis dan sederhana. Terlihat sang ibu yang duduk sendirian di teras rumah. Tiba-tiba, sang anak menghampiri ibu dan terjadi sebuah percakapan. Sang ibu yang bernama Syarifah selalu menanyakan kapan Naswa akan melahirkan, karena dia sudah tidak sabar menunggu kelahiran cucu pertamanya. Nak, gimana kabar istrimu? Wawa bu, Iya. Wawa alhamdulillah sehat walafiat. Cuma sekarang lagi nggak bisa banyak aktivitas sih bu. Soalnya emang ada beberapa pantangan yang dia nggak boleh ngerjain beberapa hal yang berat. Jadi sementara aku yang gantiin aktivitasnya, sama lagi nggak bisa makan yang macam-macam bu. Jadi nggak semua makanan bisa dia makan. Oh, Alhamdulillah sehat. banyak ya pantangannya berarti. Iya bu, jadi harus dijaga terus. Tuh nanti kapan kira-kira lahirannya? Kata dokter ya bu, kemarin habis kontrol itu sekitar pekan depan insya Allah bakal lahiran. Cuma nanti kita belum tahu juga, jadi sementara aku pantau terus si Wawa. Kita juga udah prepare nanti kalau misalkan lahirannya siap buat pekan depan. Oh ya, itu bisa maju mundur sih. Itu nanti mau secara normal apa sesar lahirannya? Tuh bu, kalau dari aku sendiri pengennya sesar. Soalnya si Wawa itu bu, dia punya hipertensi dan itu bakal ngaruh banget kalau dia lahirnya normal. Nah ini belum aku ngomong ke Wawa sih, cuma harusnya dan aku pengennya dia bisa sesar biar nanti bisa selamat juga. Kita doanya ya bu, semoga lahirannya lancar, bayinya sehat sampai prosesnya selesai. Ya, didoain selalu ya, semoga diberi kelancaran. Amin. Bayinya sehat. Amin. Ya. Fatan yang meninggalkan ibunya sendirian dan berjalan menuju ke ruang santai untuk melihat kondisi istrinya yang bernama Naswa. Fatan yang melihat Naswa duduk di kursi yang tengah melipat baju. Fatan pun langsung menghampiri dan bertanya. Wah, gimana kabarmu? Seminggu lagi mau lahiran. Kabarku baik, Mas. Kandunganku juga baik, tapi aku masih ragu. Kamu kenapa? Karena dokter tidak menyarankan aku melahirkan normal. Belum normal. Kenapa ya? Dokter bilang aku punya hipertensi dan itu risikonya sangat besar. Berarti harus sesar atau kita sesar aja? Gak tahu, Mas, aku masih ragu. Aku rasa aku sanggup untuk melahirkan normal. Kamu yakin? Nanti kalau soalnya resiko banget loh, Wak. Dokter kan udah nyaranin harus sesar. Kamu takut aja sih. Tapi aku yakin kok, kamu doakan saja. Ya juga kan ya. Setelah mereka berdua mengobrol, Fatan meninggalkan Naswa sendirian. Fatan bingung dan akhirnya menemui ibunya Naswa untuk membicarakan tentang persalinan istrinya. Bu, Iya. Ngomong apa toh? jadi kan Wawa kan mau lahiran bulan depan. Gimana ya cara bujuk Wawa biar mau sesar? Loh, emang ngapain kamu bujuk Wawa biar dia sesar? Turuti saja maunya Wawa. Kalau dia maunya normal ya normal aja. Gimana ya bu? Soalnya Wawa itu kan hipertensi dan bakal resiko banget kalau dia lahirnya normal. Jadi aku pengen bujuk dia buat sesar. Kamu kata siapa? Kata dokter ya pasti. Kamu lebih percaya dokter sih? Lagian tuh cewek tuh belum melahirkan kalau mau melahirkan normal. Kamu tuh kenapa toh maksa-maksa Wawa buat sesar kayak gitu? Cuma aku takut bu, soalnya resiko banget kalau orang hipertensi dan lahirnya normal. Kamu tuh loh aneh, bukannya nenangin dia malah parno ikutan takut kayak gitu. Udah ibu nggak mau denger lagi, mending kamu ngomongin lagi sama Wawa. Dia tetap normal, ibu mau dia tetap normal pokoknya. Ya bu. Setelah mengobrol dengan ibunya Naswa, Fatan pun pergi menuju kamar untuk sholat dan mengaji. Di tengah Fatan mengaji, tiba-tiba Naswa merintih merasakan perutnya yang sakit. Aduh, Mas, ini perut aku berkontraksi, Mas. Ini aku mau lahiran. Bu, ibu, ibu, bu.
merintih kesakitan, akhirnya Fatan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Naswa langsung dibawa oleh suster ke ruang persalinan. Saat Naswa sudah masuk di ruang persalinan, dokter segera memeriksa Naswa. Ternyata setelah dokter memeriksa, Naswa tidak dapat melahirkan secara normal. Dokter pun memerintahkan suster untuk memanggil salah satu anggota keluarga Naswa. Suster pun langsung keluar dan memanggil salah satu anggota keluarga Naswa. Permisi Pak, suaminya pasien. Iya, Mbak, saya. Ya. Lalu, Fatan bersedia untuk menemui dokter. Dokter pun menjelaskan kepada Fatan bahwa istrinya tidak dapat lahiran secara normal. Selamat siang Pak. Siang, Dok. Saya ingin membahas mengenai persalinan Ibu Najwa. Ibu Najwa ini memaksa untuk melahirkan secara normal, sedangkan beliau mempunyai riwayat hipertensi yang sangat tinggi. Apabila Ibu Najwa memaksa untuk melahirkan secara normal, maka itu akan berbahaya baik itu untuk janinnya ataupun untuk ibunya. Bapak bagaimana? Loh, emangnya nggak bisa dua-duanya juga selamat? Mohon maaf Pak, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya harap Bapak dapat menandatangani surat perjanjian agar kami dapat melaksanakan tindakan lebih lanjut. Oke, baik Dok, saya tanda tangani dan saya percayakan akan diusahakan selamat dua-duanya. Suster, Misi dok, ini bapaknya. ya. Ini bapak datang sini. Bapak boleh baca kembali dan boleh tangan. Baik Pak, kami akan berusaha semaksimal mungkin ya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Misi. Fatan lalu menghampiri Naswa untuk membicarakan bagaimana keputusan yang akan mereka ambil. Setelah mereka berdua mengobrol, akhirnya mereka membuat kesepakatan. Ayo Bu, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ayo Bu. Dikit lagi Bu. Ayo Bu. Dokter yang sudah selesai membantu persalinan Naswa dan suster yang membawa bayinya untuk segera dimandikan. Saat bayinya dimandikan, tiba-tiba Naswa tidak sadarkan diri. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata nyawa Naswa sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pak ini ya Pak anaknya alhamdulillah selamat. Iya Pak. Boleh diajarin dulu ya Pak. Saya tinggal ya Pak. Terima kasih Dok. Kasus kematian ibu melahirkan di Indonesia masih terhitung tinggi, bahkan terbilang paling tinggi di Asia Tenggara. Hasil penyelidikan menemukan penyebabnya paling banyak adalah karena tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang mana sebelumnya terjadi karena perdarahan. Bagi janin, hipertensi juga meningkatkan resiko hambatan perkembangan janin dalam rahim, kelahiran prematur, serta dapat mengakibatkan keguguran. Oleh karena itu, perlu upaya dalam mencegah terjadinya hipertensi, yaitu memiliki pola makan yang sehat seperti membatasi garam kurang dari 1 sendok teh sehari, membatasi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans, serta lebih banyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Dengan menjalani upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi jumlah mortalitas dari ibu hamil ataupun pada bayi yang akan lahir.